Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah SWT, karena kita ini adalah makhluk yang memang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku. Demikian firman Allah. Berarti kita hidup itu dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah. Tapi dewasa ini terkadang kita ini sulit ya ikhwan untuk senantiasa beribadah atau ingat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di sekeliling kita ini banyak sekali tantangan dalam menghadapi era globalisasi, itu memang sangat luar biasa. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inni taraktu fikum amrain. Sesungguhnya aku meninggalkan bagi kalian itu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Yang mana jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat setelah aku tiada alias wafat. Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah alias hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, kita berada di era globalisasi ini. Sebenarnya umat Islam itu, saya katakan di Indonesia saja, itu menjadi penduduk mayoritas dunia. Dunia Islam itu ada di Indonesia. Tapi walaupun demikian, umat Islam itu bagaikan hutaan, bagaikan buih di laut yang tidak ada artinya, bahkan terombang-ambing oleh keadaan zaman. Kira-kira bagaimana ya kok bisa demikian? Ya, karena umat Islam sudah banyak meninggalkan hakikat jati dirinya untuk beribadah menggunakan dasar Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Islam lebih banyak terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Ikhwani rahimakumullah, Allah SWT juga telah mengingatkan kita. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak bakalan tinggal diam. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian hai umat Islam mengikuti millah mereka. Arti millah menurut para ulama tidak harus agama. Misalnya menghendaki umat Islam pindah menjadi Yahudi atau menjadi Kristen, yaitu tujuan utamanya. Tapi tidak harus demikian. Millah adalah perilaku, millah adalah keyakinan, millah adalah kebiasaan, millah adalah apa yang dilakukan oleh mereka, perilaku, adat istiadat, budaya, itu juga termasuk millah. Nah, tatkala umat Islam sudah mulai banyak ikut millah Yahudi dan Nasrani, maka disitulah umat Islam akan hancur. Karena bagaimanapun juga umat Islam itu bila mana diperangi secara fisik, maka mereka akan bangkit dan mereka akan menjadi kekuatan besar yang sangat ditakuti oleh orang-orang non-muslim. Tapi kalau yang dirusak adalah akhlaknya, yang dirusak adalah kebiasaannya, moralitasnya, budayanya, wah, ini yang tidak bisa menghindar umat Islam. Konon ada seorang dari partai liberal di Inggris bernama Gladstone. Nah, itu orang-orang liberal dari kalangan orientalis, yaitu orang yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi dicari celah bagi mereka, gimana caranya mereka bisa menghancurkan umat Islam. Itu seorang yang bernama Gladstone, itu mencoba mengumpulkan kawan-kawannya. Kemudian dia membawa Al-Quran dan mengatakan, "Hei saudara-saudaraku, andai kata ini tetap
ini maksudnya di sini adalah Quran yang dimaksud ya. Kalau ini Al-Quran ini tetap berada di kalangan umat Islam, masih diamalkan, masih dipelajari, masih dikaji, apalagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, jangan harap kalian bisa mengalahkan umat Islam. Karena itu bagaimana caranya kita bikin strategi untuk menghancurkan umat Islam, minimal mereka jauh dari Al-Quran. Itu yang dikatakan Gladstone kepada kawan-kawannya. Maka mereka merancang sebuah strategi yang memang dianggap jitu. Ada 8 hal yang ingin saya sampaikan. Antara lain, yaitu mereka mengatakan 4S. Nah, mereka membuat istilah 4S untuk menghancurkan umat Islam. S yang pertama adalah sings. Sing atau juga song, yaitu musik dan berbagai jenis musik. Dari nyanyian-nyanyian yang digubah oleh orang-orang di luar Islam untuk dipasarkan dan dimarakkan di kalangan umat Islam. Macam-macam ya. Maka sekarang menjadi nyata bila mana ada konser musik, ya, ada konser musik, maka sekalipun penyanyinya itu orang non-muslim, kalau mereka masuk di kalangan umat Islam, maka digandrungi oleh umat Islam. Coba lihat saja dari ujung ke ujung itu sangat antusias untuk mendengarkan musik, berjingkrak-jingkrak dan segala macam, hingga lupa kepada agama alias beribadah kepada Allah SWT. Kalau mereka sudah asyik dengan dunia musik, apa masih ingat dengan Al-Quran? Apa masih susah? Apakah masih ingin membaca Al-Quran? Apakah masih ingin mengajarkan dan mempelajari serta mengamalkan isinya Al-Quran? Itu jauh sekali kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah seks. Apa itu seks? Budaya pornografi, porno aksi, ya. Maka zaman sekarang jangankan orang dewasa, dari kanak-kanak sampai anak kecil pun sudah mengerti dunia seks, pornografi. Mereka bahkan masuk ya di kalangan anak-anak remaja, anak-anak sekolah itu sudah membicarakan seks. Mereka bahkan lebih mudah untuk mengakses dunia seks tersebut, baik dari YouTube atau dari kaset-kaset. Nah ini sengaja sebenarnya adalah strategi musuh untuk menghancurkan umat Islam. Karena sasaran mereka adalah anak-anaknya umat Islam. Kemudian yang ketiga, S-nya adalah sport. Sport itu olahraga. Ya kalau kita bicara olahraga sih, sebenarnya olahraga itu sangat menguntungkan bagi kesehatan. Bahkan bisa mengharumkan nama bangsa ya, kalau juara satu. Contoh sebut saja, sekarang kan lagi marak ini timnas usia 19 tahun. Menang di mana-mana ya. Permainannya suka cukup mengasihkan. Nah itu demikian. Nah ini bagus kalau dinilai dari segi itu alias dari kesehatan atau prestasi. Tapi kalau dinilai dari segi cara berpakaian, mulai dari pemainnya, pelatihnya, penontonnya, rata-rata semuanya adalah membuka aurat. Karena auratnya laki-laki itu yang wajib ditutupi adalah dari pusar, atasnya ini sedikit, sampai lutut. Sedangkan pemain bola, gimana? Mereka pakai celana pendek, itu buka aurat, itu dosa. Nah ini yang dilupakan oleh umat Islam. Padahal kalau kita di Indonesia saja ini ya, para pemain bolanya itu beragama Islam, penontonnya, supporternya juga mayoritas beragama Islam. Tapi mereka lupa. Belum lagi kalau waktunya sholat mereka lalai. Ya, ini yang terjadi. Demikian juga dengan pakaian sport yang lainnya, olahraga. Sport bulu tangkis, itu juga pakaiannya minim. Laki-laki, perempuannya, renang, voli, dan segala macam. Ini semuanya sebenarnya adalah pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, itu memang disengaja untuk merusak generasi umat Islam. Adapun S yang keempat adalah smoke. Apa itu smoke? Yaitu rokok. Umat Islam secara mayoritas di Indonesia ini ya, walaupun penduduk Indonesia ini mayoritas umat Islam, dan kalau dihitung termasuk umat Islam terbesar di dunia, tapi di antara mereka mayoritas adalah perokok. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Mulai dari rakyat biasa sampai tokoh, bahkan pejabatnya. Dari yang sipil sampai abrinya, itu banyak yang merokok. Nah, kalau kita tanya apa hukumnya merokok?
Ya paling berkisar ada dua pendapat, ada yang mengatakan makruh. Itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada juga mengatakan haram. Bahkan yang mayoritas mengatakan, wah nggak apa-apa. Untuk devisa negara dan segala macam, ya pajak-pajak ini. Tapi hakikatnya kalau kita kaji, rokok itu termasuk salah satu senjata non-muslim untuk menghancurkan umat Islam. Agar umat Islam itu kesehatannya menjadi tidak baik, menjadi gopoh alias lemah. Nah dari situ, maka dengan budaya rokok, umat Islam menjadi lalai terhadap Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya adalah budaya yang sengaja ditularkan, diajarkan oleh orang-orang di luar Islam, khususnya oleh orang-orang orientalis terhadap kemasyarakatan di kalangan umat Islam. Sudah nyata kan? Ini kekalahan bagi umat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah 4F. 4F itu yang pertama fun. Fun adalah hiburan. Apa itu hiburan? Ya segala sesuatu yang bisa melupakan seseorang dari beribadah kepada Allah. Hiburan kalau di televisi gampangnya semacam sinetron, lawak, ya, komedi, semacam itu, teka-teki, apa sajalah. Yang kalau kita sudah melihat televisi kadang-kadang lupa kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah asik melihat hiburan-hiburan itu, baik yang nyata langsung live ataupun yang lewat media-media itu, jangankan disuruh beribadah, jangankan disuruh membaca Al-Quran, jangankan disuruh mengamalkan isi Al-Quran. Kita lupa terhadap waktu, seringnya demikian. Itu karena akibat fun alias hiburan. Kemudian F yang kedua adalah fashion. Kemudian F yang kedua adalah fashion. Apa itu fashion? Fashion adalah tata cara berpakaian. Coba remaja zaman sekarang, anak-anak umat Islam, adakah mereka yang mayoritas dari kalangan umat Islam itu lebih mencintai berpakaian yang Islami, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau, atau lebih gandrung mengikuti budaya-budaya pakaian dari orang-orang Barat, baik itu pemain bolanya atau orang-orang ahli di dalam bidang perfilman, nyanyi, artisnya. Itu kan yang lebih disukai oleh generasi muda umat Islam yang ditiru. Dari model rambutnya, pakaiannya, celana, segala macam tampilannya. Maka rata-rata umat Islam sekarang justru mengikuti budaya orang-orang non-muslim, khususnya adalah orang-orang barat. Yang dari sanalah hakikatnya kaum orientalis itu sengaja merusak kepribadian dan akidah umat Islam. Ikhwani rahimakumullah, ada lagi F yang ketiga adalah food, makanan. Makanan siap saji. Itu sebenarnya adalah tujuannya untuk merusak akidah umat Islam. Pribadi umat Islam, kekuatan umat Islam, kesehatan umat Islam. Maka banyak hal dari makanan-makanan siap saji instan tersebut yang hakikatnya adalah untuk merusak dari dalam umat Islam. Kenapa? Umat Islam itu kalau sudah memakan makanan yang tidak halal alias syubhat khususnya, maka dia akan jauh dari beribadah kepada Allah, jauh dari senang membaca Al-Quran, jauh dari senang mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, jauh dari mempelajari ijma' para ulama, kesepakatan para ulama untuk diamalkan setiap hari, jauh dari kias yang diajarkan oleh para ulama di dalam menimbang-nimbang suatu hukum agama. Ini kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi oleh makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Yang keempat, ikhwani rahimakumullah, F-nya adalah faid, yaitu sebuah aliran yang sengaja dimasukkan oleh orang-orang di luar Islam ke dalam tubuh umat Islam. Maka timbullah aliran-aliran sesat. Sebut saja misalnya Syiah, itu aliran yang konon dibawa oleh orang-orang Yahudi. Karena pencetus Syiah pertama kali adalah Abdullah bin Sabah, seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah ini memang sejak zaman dahulu kala semacam demikian. Kemudian pemahaman-pemahaman yang lain. Ini banyak. Ada lagi pemahaman yang baru marak adalah liberalisme. Apa itu liberalisme?
adalah pemahaman yang tidak mau terikat dengan syariat Islam. Mereka mengatakan Islam liberal. Aneh. Jaringan Islam liberal. Loh, Islam itu kan ada aturannya. Islam itu menunjukkan dustur alias aturan main dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi aliran ini tidak mau. Dia mengatakan kami kelompok liberal, yaitu tidak mau terikat dengan syariat. Nah, ini jelas mereka sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka termakan oleh gacuan alias senjata-senjata orang-orang di luar Islam, khususnya orang orientalis. Demikian dan masih banyak aliran-aliran itu yang sengaja merusak dari dalam umat Islam. Walaupun mengatasnamakan Islam, tapi hakikatnya mereka sudah keluar dari tata cara, dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah melewati Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran para ulama salaf. Ikhwani rahimakumullah, barangkali itu yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita ajari anak-anak kita agar waspada terhadap budaya-budaya non-muslim, agar anak-anak kita, keluarga kita benar-benar selamat fid dini wad dunya wal akhirah sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan api neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.